Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru terkait informasi resmi ya, terkait adanya pembaharuan data untuk pelamar prioritas ini di akun SSCASN 2022. Jadi sebelum kita lanjut, admin ingin meralat sedikit terkait dengan judul ini. Bukan pelamar prioritas saja, tetapi pelamar selain pelamar prioritas yang sebelumnya sudah memiliki akun SSCASN Bapak Ibu ya, tetapi tidak masuk dalam kategori pelamar prioritas, termasuk guru swasta yang tidak lolos PG dan guru honorer negeri yang sebelumnya ternyata pernah mendaftar di seleksi P3K 2021 tetapi tidak masuk dalam kategori pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Jadi di sini kami ingin menjanjikan bahwasanya ada semacam informasi ya. Ini banyak sekali mempertanyakan terkait pembaharuan data ya untuk pelamar P3K guru di akun SSCASN. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point di informasinya. Bahwasanya di sini kami ingin menyajikan informasi bahwasanya untuk pembaharuan data Bapak Ibu ya, yang kami tangkap dari informasi resmi itu diberlakukan untuk pelamar prioritas 2 dan 3 serta pelamar selain pelamar prioritas yang ternyata sudah memiliki akun SSCASN tahun 2021. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan pelamar prioritas 1? Apakah akan ada pembaharuan data? Kalau di informasi resmi yang kami bacakan tadi, di situ tidak ada dikatakan pelamar prioritas 1 Bapak Ibu ya. Di situ tidak ada dikatakan pelamar prioritas 1. Bahkan di situ pelamar prioritas 1 justru terpisah Bapak Ibu ya. Terpisah pembahasannya. Nah, di sini kita coba cek dan kita bisa simpulkan secara bersama-sama kategori mana yang bisa melakukan pembaharuan data nantinya di akun SSCASN yang sudah memiliki akun tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung saja to the point ke informasinya. Kita langsung menuju ke Permenpan RB Bapak Ibu ya, Permenpan RB nomor 23 ya. Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 pasal 23 ya. Kita langsung ke ayat yang penting ini, ayat yang ketiga ya. Kalau tidak salah ini kita ke ayat ketiga dengan ayat keempat. Nah, di sini patokan kita membahas video ini Bapak Ibu ya. Bahwasanya di sini dikatakan di ayat ketiga pasal 23 dikatakan bahwa pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat pertama itu dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut. Jadi intinya pelamar prioritas itu sudah tidak membuat akun dan pelamar yang telah memiliki akun ya. Jadi pelamar prioritas 1 ini yang sudah lolos PG Bapak Ibu ya. Yang sudah lolos PG sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A. Ini poin A ya. Ini bagian A. Sedangkan bagian B adalah pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021. Jadi yang poin B ini, kalau dikatakan pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021 berarti masuk pelamar prioritas 2, masuk pelamar prioritas 3, dan masuk pelamar selain pelamar prioritas yang memiliki akun. Nah, seperti itu ya. Berarti contohnya guru swasta yang tidak lolos PG kan itu tidak masuk pelamar prioritas berarti, dan pernah melamar formasi berarti masuk ke dalam kategori B ini juga Bapak Ibu ya, termasuk guru negeri juga. Seperti itu ya. Itu yang kami maksud sebenarnya ya. Nah, kemudian di sini memang terpisah ya, huruf A ini terpisah ya, pelamar prioritas 1 terpisah dengan yang poin B ini. Nah, intinya di sini di poin ayat keempat ya, Bapak Ibu coba cermati ayat keempat. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga, berarti di ayat ketiga huruf B. Nah, berarti huruf B ini ya, huruf B dapat melakukan pembaharuan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Nah, jadi untuk sementara admin katakan pelamar prioritas 2,
pelamar prioritas 3 dan pelamar selain pelamar prioritas itu diberikan kesempatan nantinya melakukan pembaharuan data di akun SSCASN. Contoh misalkan ada pelamar prioritas 2 yang waktu tahun 2021 belum memiliki serdik, tetapi pada saat mengikuti seleksi P3K tahun 2022 sudah memiliki serdik. Nantinya serdiknya itu kemungkinan ya berdasarkan info yang ada di pasal 23 itu bisa melakukan pembaharuan data terkait data sertifikasi di SSCASN. Begitu juga yang non prioritas yang sudah memiliki akun sebagaimana dimaksud di huruf B ya berdasarkan ayat keempat. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga huruf B dapat melakukan pembaharuan data. Pertanyaannya sekarang, mungkin ada yang protes, kenapa pelamar prioritas 1 tidak perlu melakukan pembaharuan data? Kalau menurut admin pribadi, pelamar prioritas 1 kemungkinan kalaupun misalkan tidak melakukan pembaharuan data kan langsung diangkat. Sudah tidak ada lagi yang data yang perlu diperbaiki karena sisa diberikan penempatan Bapak Ibu ya. Sisa diberikan penempatan menjadi ASN untuk pelamar prioritas 1. Tetapi kalau memang ternyata pelamar prioritas 1 ini masuk juga di kategori B ini, maka pelamar prioritas 1 juga bisa melakukan pembaharuan data apabila diperlukan. Tetapi belum pasti ya, belum pasti untuk pelamar prioritas 1. Tetapi kalau pelamar prioritas 2 dan 3 serta non prioritas sudah pasti bahwa bisa melakukan pembaharuan data. Nah, kenapa admin katakan untuk pelamar prioritas 1 masih ragu-ragu? Karena pelamar prioritas 1 intinya sisa diberikan penempatan saja. Tapi kalaupun misalkan nanti di akun SSCASN ada bisa pembaharuan data, ya silakan melakukan pembaharuan data kalau memang ada data yang perlu diperbaharui. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, kenapa harus diperbaharui? Seperti itu Bapak Ibu ya inti dari kami. Nah, terkait dengan pembaharuan data, kita bisa cek dulu di SSCASN ya. Nah, di sini kita ambil satu contoh ya di tahun lalu. Jadi kemungkinan ya Bapak Ibu ya untuk pelamar yang sudah memiliki akun itu bisa melakukan pembaharuan data mungkin di bagian sini ya. Mungkin di bagian sini Bapak Ibu ya, pengisian biodata. Kalau misalkan ada biodata yang mungkin sudah diperbaharui di sini terkait dengan ijazah apa dan sebagainya, alamat terbaru ya, bisa jadi akan diaktifkan kembali untuk pembaharuan data di bagian biodata. Seperti itu ya di bagian biodata. Nah, kemudian berikutnya mungkin di bagian sini Bapak Ibu ya untuk pembaharuan datanya mungkin di bagian sini. Kita scroll sedikit ke bawah. Kalau pemilihan formasi kan harus background checknya di bagian ini verbal ya. Jadi di bagian verbal ya, seperti itu di bagian verbal. Jadi bisa jadi nantinya untuk pelamar yang memiliki akun itu akan nantinya bisa melakukan pembaharuan data terkait aplikasi verbal Dapodik yang terintegrasi dengan SSCASN kalau memang data verbal Bapak itu bermasalah. Kalau tidak ada masalah ya tidak usah ya, tidak apa-apa, tidak usah diperbaharui. Kemudian berikutnya lagi di sini untuk data peserta XTHK2 ya, yang prioritas 2 itu bisa memasukkan kembali misalkan ada nomor registrasi. Kalau memang ada di SSCASN terbaru nantinya ada nomor registrasi yang dipersiapkan, ya bisa diisi kembali kalau misalkan data THK2 Bapak Ibu itu tidak tercantum di SSCASN 2022. Kalau tercantum ya tidak usah ya. Nah, kemudian kemungkinan besar ya di bagian resume ya, di bagian sini ya bisa mungkin diperbaharui juga ya di bagian mana ya? Di bagian terakhir ya, di bagian unggah dokumen. Nah, di sini ini yang admin bilang tadi ya. Jadi sesuai dengan Permenpan RB di sini dikatakan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga huruf B, berarti ini pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021 itu dapat melakukan pembaharuan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun dimiliki. Nah, kemungkinan di sini Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ada kemarin ya, misalkan di tahun 2021 Bapak Ibu belum memiliki serdik. Jadi secara otomatis ini kan kosong ya. Baik yang non prioritas maupun prioritas. Terutama 2 dan 3 ya. Kalau prioritas 1 ya admin belum bisa menjawab sepenuhnya karena sisa penempatan ya. Masalahnya kalau prioritas 1 itu sisa penempatan.
Nah, misalkan ya di tahun lalu, anggaplah pelamar prioritas 2 dan 3 atau non prioritas yang memiliki akun seperti ini, tahun lalu itu kan tidak memiliki serdik ya. Nah, di tahun ini serdiknya sudah keluar. Berarti secara otomatis itu bisa melakukan pembaharuan data di akun SSCISN. Jadi serdiknya itu bisa diunggah kembali ke halaman akun masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan pembaharuan data, jadi sudah cukup jelas ya menurut admin pribadi. Tetapi disclaimer sebelum kita akhiri video ini, apa yang admin sampaikan pada hari ini itu belum informasi resmi sepenuhnya, karena informasi resmi tentunya datangnya dari Kemendikbud. Jadi konten yang admin bawakan silakan jadikan saja sebagai sekedar tambahan informasi, yang intinya itu tentunya datangnya dari Kemendikbud. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari admin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.